Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bagi kita semua yang ada pagi ini, yang ada dalam rumah Tuhan, bahkan saudara-saudara kita yang ada di rumah, yang mengikuti acara ibadah pagi ini secara live. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara kita masih ada di dalam masa-masa Adventus, hari-hari di mana kita merayakan hari kesengsaraan Tuhan. Kita ada pada minggu-minggu sengsara. Dan sudah menjadi fenomena yang tidak lazim buat kita. Bahwa di mana-mana kalau saudara jalan di sepanjang kota Ambon, saudara pasti akan melihat di sana ada salib-salib yang terpancang di jalan, di bukit-bukit, di gunung-gunung, bahkan juga ada di bangunan-bangunan yang tinggi. Salib-salib itu dipasang sebagai tanda bahwa orang Kristen kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menghargai pengorbanan Tuhan, kita menghormati kematiannya di salib. Nah, apakah ini benar-benar menjadi sesuatu yang kita renungkan? Ataukah salib-salib yang terpancang di jalan-jalan itu hanya sebagai aksesoris? Atau hanya sebagai hiasan buat kekristenan? Nah, pagi ini kita akan belajar dari firman Allah. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya akan berbicara kepada kita semua tentang satu hal yang tidak akan bisa dilepas pisahkan dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu jangan kita menjadi seteru salib Kristus. Jangan menjadi seteru salib Kristus. Seperti saya katakan tadi, apakah kita memancang salib-salib itu? Mungkin ada di rumah saudara, ada di jalan, ada di gedung-gedung, ada di gunung-gunung yang tinggi. Apakah kita pancangkan itu sebagai hiasan saja? Ataukah sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memaknai makna yang paling mendasar dari karya Kristus buat kehidupan kita teristimewa, keselamatan kita. Ada satu bagian dalam firman Tuhan, Rasul Paulus menulis catatan yang sangat berharga ini. Ketika dia ada di penjara, Paulus menulis satu surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Kalau kita baca di dalam surat Filipi pasal 3, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saya akan baca bagi kita semua pagi ini. Filipi pasal 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini merupakan satu nasihat yang bukan saja kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada waktu itu, ataupun mungkin ada yang berpikir bahwa nasihat ini bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tetapi saya mau katakan bahwa nasihat ini datang kepada kita semua yang sudah percaya dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita benar-benar menjadi sekutu dari salib Kristus? Ataukah kita menjadi seteru, menjadi musuh salib Kristus? Sambil menulis surat ini, Paulus meneteskan air mata. Kalau saya baca dalam satu terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup atau bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa Paulus menulis surat ini, air matanya bercucuran. Bercucuran. Sekali lagi dia mengulanginya. Kalau kita baca dalam seluruh rentetan surat Paulus, bukan satu atau dua kali dia memberi nasihat dan peringatan. Tetapi berulang-ulang kali Paulus menasehati jemaat. Saudara-saudara, kita hidup tidak bisa terlepas dari firman Allah. Karena firman Allah itu selalu mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Kepada seluruh kebenaran. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah sekarang ini saya sudah menjadi sekutu
salib Kristus ataukah saya menjadi musuh, menjadi seteru dari salib Kristus? Kalau dalam bahasa yang asli dikatakan seteru itu benci, najis, bermusuhan dengan Allah, menentang Allah, mengikuti, melawan Tuhan, mengikuti iblis. Nah itu adalah orang-orang yang jadi seteru, musuh. Kalau dia lihat salib, dia bermusuhan luar biasa. Dia tidak suka. Dan saudara berpikir jangan kita berpikir bahwa ini hanya ada pada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tetapi pagi ini kita akan belajar dari firman Allah. Ayat yang ke-19 firman Allah berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Nah pagi ini kita akan melihat ada beberapa ciri orang-orang yang menjadi seteru dari salib Kristus. Yang pertama, orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus adalah orang-orang yang mengutamakan soal makanan dan penghidupan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Di sini berbicara tentang kerakusan, berbicara tentang keserakahan. Ini adalah hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Menghalalkan segala cara hanya untuk perut. Saudara, pada hari-hari terakhir banyak orang lebih mengutamakan perutnya daripada mengutamakan Allah. Cari duit sampai jatuh cinta kepada duit, akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Dan firman Allah berkata bahwa jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Meninggalkan iman dan percaya kepada Kristus. Dan ini ada pada orang Kristen, jangan kita jauh-jauh kepada orang lain. Lebih mengutamakan harta duniawi. Cari uang. Lalu tidak punya waktu untuk mengisi kehidupannya dengan perkara-perkara rohani. Mengutamakan perut. Ibu pendeta katong kan cari hidup. Kalau katong cari hidup, siapa mau kasih makan? Saudara, saya tidak, firman Allah tidak larang saudara. Bahkan firman Allah bilang, kalau yang tidak bekerja jangan kasih makan. Namun di sini jangan sampai kita memperhambakan diri kita dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang duniawi sampai kita lupa Tuhan. Mengutamakan perut. Kalau berbicara tentang perut, pasti orang akan makan. Ya, siapa yang tidak makan? Mengutamakan makan. Cari uang hanya untuk makan. Kalau tidak makan enak, tidak bisa. Ada banyak orang yang tidak mesti mau makan enak. Kalau cuma makan kaspi rabus, yang mau. Semau. Mesti makan ayam, toh. Mesti makan babi kecap. Mesti makan apa lagi? Udang, asam manis, ikan asam manis. Dan lain-lain makanan-makanan yang enak. Orang suka hanya untuk mengenyangkan dirinya. Perutnya diperkaya, tapi kehidupan rohaninya nol. Nah ini hati-hati. Hati-hati ya, saya mau katakan buat saudara-saudara. Jangan sampai saudara cari uang, hanya utamakan uang. Toh? Lalu sampai lupa Tuhan. Hari-hari cuma dan uang tas, ingat tas. Jangan sampai tas hilang, ada uang banyak di sini. Kalau orang pencuri. Lalu saya pernah pikir Tuhan. Hari-hari di pikiran otak ini uang. Lalu tidak pernah pikir Tuhan. Katakan kiri kanan, pikir Tuhan. Bilang, jangan pikir uang terus. Jangan pikir uang terus. Uang itu harus ada. Tapi jangan tiap hari cuma uang. Lalu tidak pernah ingat Tuhan. Uang kuasai. Kalau mau ingat uang, pulang tempel uang 100.000 di sini lalu berjalan. Yang merah itu tahu, jangan cari yang biru, yang merah. Supaya orang tahu saya ini hamba uang, saya ini cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan akar segala kejahatan uang, bukan. Ada kata cinta di situ. Cinta berarti berpaut. Berpaut. Terus gemas-gemas dengan uang. Kalau sengaja ada uang, beta mati sudah.
Uang bukan segalanya. Amin. Uang bukan segalanya, tetapi ada orang yang bilang segalanya beli dengan uang. Uang bukan segalanya dalam pengertian bahwa Tuhan itu lebih tinggi, lebih berkuasa di atas segalanya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain Tuhan tambahkan. Amin. Berikan kemuliaan buat Yesus. Cari Tuhan dulu. Beta selalu bilang untuk mereka-mereka yang berpondok, punya kios, tutup 1-2 jam, saudara tidak rugi. Hanya untuk beribadah mencari Tuhan. Pisang molen seng lari. Minyak tanah seng lari, bensin seng lari. Pulang tetap orang beli. Saudara-saudara, mari kita menghargai Tuhan. 1-2 jam tidak rugi. Amin. Perkara-perkara surgawi itu penting. Mau cari apa dalam dunia? Sekarang penyakit merajalela, kesukaran ekonomi, harga minyak naik, apalagi yang akan naik, yang turun cuma hujan. Lalu katong hidup ini mau kemana? Tuh, hidup ini datang, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Jangan utamakan perut sampai lupa Tuhan. Firman Tuhan bilang kesudahan, berarti dalam terjemahan yang lain, akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Orang-orang yang utamakan perut akhirnya binasa. Tapi apa yang kata kumpul harta sorga itu binasa. Ingat ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu ajarkan, hei, kumpul itu harta-harta yang dari sorga punya, bukan yang dari dunia. Dari dunia ngengat, karatan, apalagi kakarlak, kata bilang kakarlak datang makan habis. Tuh. Ada orang yang coba-coba simpan uang di dalam karung, datang lagi soro sumakan. Jadi mau apa? Kumpul harta sorga, saudara seng rugi. Datang ibadah 1-2 jam, saudara tidak rugi. Daripada di rumah, duduk cerita, duduk bermain, duduk cari kutu, apalagi gosip dan sana sini dan sebagainya. Seng ada ujung pangkal pohon. Lebih baik datang di rumah Tuhan, beribadah menyembah Tuhan, luar biasa. Amin. Dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan, ada hadirat Allah turun, roh Allah bekerja, menjamah hati kita. Lalu ada kekuatan baru. Amin. Yang susah datang, yang hati susah-susah, pulang suara sukacita. Yang datang dengan beban berat ini pikul, pulang ada kelegaan. Saudara-saudara, kita datang ke rumah Tuhan tidak sia-sia. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, 1 hari kita ada di pelataran Tuhan itu lebih penting daripada 1000 hari. Saudara ada di pantai, saudara ada di gunung-gunung, puncak-puncak, tempat-tempat wisata. 1 hari di hadirat Allah itu lebih penting. Dia punya nilai mahal. Jadi ada di rumah Tuhan itu nilai mahal. Daripada saudara hari ini, pertama saya di Paralayang, Bapak jangan sampai terjun dalam jurang. Jangan coba-coba kalau hari Minggu ada ibadah pergi Paralayang. Kecuali sudah selesai ibadah, oke. Pergi Paralayang bisa. Tapi kalau hari Minggu pergi ke Paralayang, hati-hati. Jangan sampai terjun bebas, tidak ada ampas lagi yang ditemukan. Karena mau coba-coba Tuhan toh. Ini orang Kristen yang sekarang merajalela. Kalau kau lihat Paralayang sana, bukan saja orang Muslim, orang Kristen banyak. Tempat-tempat wisata hari Minggu pergi, tidak tahu ibadah. Saudara-saudara, ini seteru, ini musuh salib Kristus. Saya pikir musuh Kristus itu, saya tidak sebut nama lagi. Penista agama di Indonesia ini, ada jin di salib. Jangan bilang itu mereka, kita ini yang harus berhati-hati. Jangan sampai katun jadi seteru. Katun menghargai pengorbanan Kristus. 1 hari saja Tuhan kasih buat kita beribadah kepada Dia, memberi hidup kepada Dia. Melayani Dia, apakah itu susah? Halo, apa itu susah? Tidak susah. Saudara-saudara. Jadi mari jangan kita mengutamakan perut. Kalau orang utamakan perut lebih banyak itu karena serakah. Saudara, banyak orang Kristen yang hidup sekarang ini serakahnya luar biasa. Bukan luar biasa lagi tapi luar binasa. Serakah. Yang kedua, ciri orang yang menjadi seteru salib Kristus. Hidup dalam moralitas yang rendah. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Malah justru hidup dalam tatanan etika-etika yang salah. Yang salah dibelah, yang benar dibiarkan. Ini yang terjadi sekarang ini.
Yang terjadi sekarang memutarbalikkan kebenaran. Setan datang untuk memutarbalikkan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Setan bawa, iblis bawa Tuhan Yesus di gunung tinggi. Kasih tunjuk. Semua ini gue punya. Semua kekayaan, kemuliaan ini gue punya. Kalau hari ini engkau sujud menyembah aku akan berikan itu semua kepadamu. Tuhan Yesus bilang apa? Hei iblis, enyala kau dari hadapanku. Sesungguhnya engkaulah yang harus sujud dan menyembah aku. Setan datang untuk memutarbalikkan segala sesuatu. Kalau berbicara tentang aib, itu berbicara tentang kebusukan. Kebusukan seseorang. Orang Kristen masih bawa-bawa aib. Sudah terima Yesus, sudah bertobat lahir baru, masih bawa aib hidupnya. Tidak mau lepaskan. Nah ini bahaya. Kalau saudara percaya di salib itu, Yesus sudah terpaku untuk dosa saudara, harus lepaskan. Jangan pegang-pegang aib. Jangan pegang-pegang dosa. Pikul-pikul dosa setengah mati. Padahal Tuhan Yesus sudah mati di salib buat dia. Pengorbanan Yesus 100%. Melepaskan kita dari kutuk dosa. Mengangkat kita dalam kemuliaan. Menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itulah tujuan salib. Yesus harus disalibnya itu. Kita harus kembali kepada gambaran Allah yang semula. Itu tujuannya. Bukan salib itu sebagai simbol saja. Sebagai sesuatu yang menjadi kebanggaan orang Kristen. Oh, beta pun rantai salib besar. Beta pun rumah ada salib besar. Beta pun gereja ada salib besar. Beta pun semua ada salib. Karena beta ini milik Kristus. Padahal bajang pikul dosa sepanjang tahun. Pikul dosa, persinahan, kemabukan, pesta pora, minuman keras, isap rokok sampai sentau diri. Jangan saudara pikir isap rokok, beta akan pernah stop berbicara. Kalau yang masih isap rokok, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Jangan saudara bawa kecemaran, saudara sendiri menjadi seterus salib Kristus. Terikat dengan minuman keras. Terikat dengan apa lagi? Percabulan, persinahan, pornografi. Itu dosa. Generasi ini harus berhati-hati. Mempergunakan media sosial saudara. Ini bisa merusak orang. Saudara satu kali klik saja. Matamu tertuju, hatimu terpana, matamu terpaku, habis sudah engkau. Jadi ini tidak tertutup. Kecil, besar, tua, muda semua bisa lihat. Kadang-kadang beta sampai jengkel kalau beta ada beli sesuatu yang lain, sesuatu yang kotor-kotor itu muncul. Itu yang paling jengkel. Tapi memang harus itu realita. Jadi buka HP saudara berhati-hati. Amin. Berhati-hati mempergunakan handphone saudara. Jangan sampai jempol saudara merusak saudara. Apalagi anak-anak muda, generasi ini. Generasi penerus gereja. Kalau kita terpaku melihat sesuatu, saudara akan terpaku, saudara akan terikat, maka saudara akan terikat menjadi lingkaran setan ada pada saudara. Berhati-hati, jangan kita berpikir ini kemajuan teknologi jadi saya lihat tidak apa-apa. Berhati-hati saudara. Iblis bisa pakai ini untuk menghancurkan kita. Sehingga pikiran kita ini terkontaminasi dengan gambar-gambar, dengan video-video yang sebenarnya saya berpikir banyak orang cuma cari duit. Bikin konten-konten yang masuk akal. Bahkan bikin sepertinya itu betul-betul. Padahal itu bohong-bohongan yang saudara percaya. Jangan saudara percaya video-video yang banyak-banyak itu. Banyak yang betul. Itu banyak bohong-bohongan. Konten. Toh, bikin konten supaya dapat duit kan. Lalu orang Kristen jatuh bodoh. Akhirnya terjerumus dalam dosa. Berhati-hati. Media sosial kalau saudara tidak pakai dengan sungguh-sungguh menghancurkan kita. Kesudahan mereka ialah, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Firman Allah berkata, pikir perkara-perkara surgawi. Amin. Pikir perkara-perkara surgawi. Jangan pikir dunia pun melulu. Pikir itu Tuhan punya.
Perkara-perkara duniawi ini satu kali binasa, musnah, selesai. Amin. Tapi yang Tuhan punya itu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita belajar untuk hidup kudus. Karena Tuhan panggil kita untuk hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertama Petrus 1 ayat 16. Dan Tuhan panggil kita juga. Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 7. Baca firman Tuhan. Supaya kita memahami Tuhan panggil ketong ini untuk jadi apa. Menjadi seteru atau menjadi sekutu. Mari kita terus belajar. Agar kita berlari hari lepas hari. Kita mau menjadi sahabat Kristus. Amin. Kita mau menjadi sahabat Kristus. Kita mau terus menyanjungkan, meninggikan bahwa di salib itu ada kemenangan, ada pengharapan. Haleluya. Supaya katong punya hidup ini berjalan, jangan sampai katong sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Paulus meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Supaya umat Tuhan sungguh-sungguh hidup menjadi sekutu salib Kristus. Menjadi milik Kristus. Menjadi orang-orang yang mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Hidup bagi Tuhan. Hidup memuliakan Dia. Hidup dalam kekudusan, bukan dalam kecemaran. Ada banyak orang yang hidup dalam kecemaran. Berbuat dosa enak-enak saja. Hati-hati. Orang-orang Kristen model begini, hati-hati. Kalau hidup dalam kecemaran dosa, senang-senang saja. Bikin dosa senang-senang saja. Sujatuh dalam dosa, berlumuran dosa, dia senang-senang saja. Anggap saja dia tadi salah apa-apa. Saudara berhati-hati. Sementara saudara menjadi seteru. Banyak orang begitu enjoy. So bikin dosa enjoy. Saudara jangan bermain-main dengan dosa. Kalau bikin dosa, datang mengaku di hadapan Tuhan. Amin. Datang mengaku, bukan sembunyi mati. Lalu senang-senang mempersalahkan orang lain. Toh? So bikin dosa dia sejatuh nih. Ibu pendeta yang salah, mama yang salah, bapak salah, kakak salah, adik salah. Oh saya sudah jatuh dalam dosa, oh saya persalahkan orang. Sudah jatuh dalam dosa, datang mengaku. Itu Tuhan angkat jempol buat saudara. Dosa merah seperti kermisi Tuhan basuh bersih. Tapi kalau sudah dosa tutup sembunyi mati. Lalu mempersalahkan orang. Tidak pernah datang mengaku dosa. Hati-hati dengan hidup saudara. Aib mereka adalah kebinasaan. Kemuliaan mereka kebinasaan. Hati-hati saudara. Orang Kristen kadang-kadang bikin dosa sembunyi mati toh. Orang lain yang tahu. Saudara dosa itu akan tetap tercium. Saudara mau sembunyi dalam lubang tanah sekalipun akan tercium. Jangan pikir senang. Oh senang saja. Saudara berhati-hati. Iblis bekerja dengan luar biasa menghancurkan kita. Kalau kita benar-benar menjadi sahabat Kristus, sekutu salib Kristus, mari kita belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi seteru, menjadi musuh. Kalau orang kasih berita yang baik, dia marah-marah. Ahli ini bicara apa nih? Kalau orang bicara firman, marah-marah orang. Orang bicara kebenaran, marah-marah orang. Kalau orang bicara dosa, dia suka. Ini bahaya. Kalau itu ada pada kita, harus bertobat. Jangan sampai cuma mau dengar orang berbicara yang enak-enak kita suka dengar. Kalau orang berbicara tentang kebenaran, saudara tidak mau dengar. Saudara adalah seteru salib Kristus. Mau dengar mana? Kebenaran atau kenikmatan dunia? Suara-suara dunia. Hati-hati. Hati-hati. Saya keras saudara-saudara. Saya tidak bicara main-main. Karena ini kita sudah ada hidup pada zaman akhir. Menuju kepada akhir zaman. Zaman akhir zaman beda. Kita hidup pada zaman akhir. Menuju akhir zaman. Kalau akhir zaman harus selesai. Tapi kita ini masih hidup di zaman akhir. Nah. Kehidupan kita di zaman akhir harus seperti ini. Menjadi sekutu dari salib Kristus, bukan menjadi musuh. Beberapa lagi kita akan masuk dalam Jumat Agung. Semua gereja di seluruh dunia, anak-anak Tuhan orang percaya. Jumat Agung merayakan kesengsaraan penderitaan Kristus. Mari kita persiapkan diri kita. Jangan bukan hanya menjadi sebuah perayaan besar. Tetapi biar ini menjadi sesuatu yang mendasar buat kekristenan agar kita teguh berdiri. Bahwa salib itulah. Salib itu yang memberi kemenangan buat saya. Salib itu
Lewat salib itu di sana ada satu pribadi yang mau mati buat saya, yaitu Yesus. Hargai pengorbanan dan penderitaan Kristus. Hargai keselamatan yang Tuhan sudah kasih untuk katong semua. Kerjakan itu dengan takut dan gentar. Jangan main-main. Karena kita sudah ada pada hari-hari terakhir. Mempersiapkan diri. Isi bekal pono-pono. Ya. Isi tabung panah kita penuh. Dengan anak-anak panah itu penuh. Supaya tiba waktunya saya dan saudara kita kedapatan orang-orang yang punya iman luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Beta percaya berbahagialah orang-orang yang memandang salib itu. Memandang salib itu dengan harapan. Tuhan terima kasih. Karena di salib itu dosa saya, aib saya sudah dipakukan di sana. Saya sekarang menjadi milik Kristus. Saya mengundang tim musik ada di depan. Saudara-saudara, firman Tuhan datang buat kita. Ada masih banyak ayat yang akan saya kasih buat kita. Tetapi terbatas waktu. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu punya kuasa besar. Mari kita maknai salib Kristus itu seperti apa buat saya hari ini. Apakah salib itu hanya sebagai hiasan dari tahun ke tahun buat saya? Ataukah salib itu saya tahu ada satu pribadi yang sudah mati buat dosa-dosa saya. Saya mau menjadi sahabat salib Kristus. Bukan menjadi seteru dari salib Kristus. Haleluya. Tunduk kepala di hadirat Allah.